Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Ya, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Bae Soyuk berakhir di kondisi yang berbeda, berhasil menghentikan rentetan serangan Daegun, berusaha menunjukkan sebuah kekuatan yang luar biasa, yang mana itu semua jelas membuat mereka merasa terkejut. Bagaimana bisa seorang Bae Soyuk tiba-tiba saja berubah menjadi lebih menakutkan dari seluruh pertarungan keras yang ia mainkan? Wah, kurasa ini cukup familiar. Ya, dari pengamatanku, dia menggunakan alasan yang sama seperti waktu itu. Mengamati adanya kondisi aneh tersebut, Bae Suzy semakin merasa gelisah. Dan ia pun coba berteriak, memanggil-manggil nama Soyuk dengan sekeras dan sekencang mungkin. Tapi saat itu, Hanam Bae segera menegaskan bila Bae Soyuk saat ini telah memasuki sebuah zona yang disebut imersi. Tapi apa maksudnya dia tak bisa mendengar? Kwon Daegun, berhentilah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Dalam hati Daegun kini mulai memahami bila Bae Suzy merupakan sebuah alasan utama yang mendasarinya. Ya, kehadiran adiknya tersebut jelas menjadi pemicu dari Bae Soyuk memasuki mode imersi. Kurasa ini cukup romantik. Jadi pemicu utamanya adalah untuk melindungi adiknya ya. Begitu jauh berbeda denganku rupanya. Dan akhirnya tak lama dari situ Daegun memilih kembali menyerangnya, berusaha mengalahkan Bae Soyuk secepatnya. Itu semua karena perjanjian bully in charge mengharuskan Kwon Daegun tetap mengalahkan satu-satunya target utama yang tersisa. Sehingga adanya pertarungan di level berbeda membuat pertunjukan tersebut menjadi jauh lebih menarik, membuat mereka semua seketika terdiam mengamatinya. Hingga di suatu titik pukulan Bae Soyuk berangsur datang menghampiri Kwon Daegun, dan ia pun tetap mampu menghindarinya. Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu sebuah pukulan cepat lain tiba-tiba mendekat di bagian muka, membuat Kwon Daegun harus berakhir memblokir adanya sebuah serangan beruntun yang mematikan. Kesenjangan kekuatannya setelah berimersi cukup terasa ekstrim rupanya. Oi, jika kekuatannya sedahsyat itu, kira-kira mampukah kau menahan guncangan itu, gorila? Lalu menurut Hanam Bae, saat ini Kwon Daegun harus selalu mendekati Bae Soyuk. Itu semua karena jangkauan serangan Daegun jauh lebih pendek dari adanya sebuah jangkauan serang yang Soyuk punya. Sehingga kondisi tersebut terus memaksa Daegun untuk menggali lebih dalam dari adanya jangkauan serang yang dimilikinya. Terlebih saat ini Soyuk berada di kondisi immersion zone, membuat Kwon Daegun tak hanya harus menembus zona bahaya, melainkan harus mampu mengatasi adanya berbagai macam serangan brutal di luar logika. Sebenarnya saat itu Bae Soyuk tampak berbeda dari adanya beberapa gerakan cepat yang selalu ia lakukan. Itu semua karena kondisi imersi berhasil membuat Bae Soyuk menjadi jauh lebih kuat, tak seperti sebelumnya. Lalu menurut Hanam Bae, pertarungan kali ini benar-benar menarik untuk diperhatikan. Terasa banyak sesuatu yang dapat dipelajari dari seluruh seluk-beluk teknik yang mereka gunakan. Dan ia pun juga menegaskan bila di dalam pertarungan kali ini akan segera menentukan siapa sosok terkuat di antara mereka yang akan berakhir keluar menjadi seorang pemenang. Ia terlihat Bae Soyuk yang masih terus mendominasi pastinya. Immersion zone. Ya, beberapa waktu lalu kita juga seperti itu, bukan? Aku cukup yakin Daegun jelas merasa geli melihat kemampuan kita sebelumnya. Hoi, tadi kau bilang kita bertaruh 1 juta won kan? Hoi, kenapa kau ini? Kau bilang kan hanya 500.000 saja. Sebenarnya saat itu Suzy terus mengkhawatirkan keadaan Bae Soyuk, dan Hanam Bae pun kembali menegaskan bila di waktu saat ini dirinya tak lagi mampu mendengar ataupun memperhatikan situasi apapun di sekitar. Bila
aku amati, ini seperti waktu itu dia berubah karena Bai Susi bukan? Tapi apa semua orang yang memiliki adik perempuan akan bertingkah seperti itu ya? Tapi mungkinkah ini bukan kali pertamanya? Sebenarnya 1 tahun silam, kejadian tersebut pernah sesekali menimpa Bai Sohyu. Itu semua karena adanya sebuah insiden yang membuat lahirnya adanya kesepakatan lain dengan sebuah sekolah yang disebut SMK Bungyun, yaitu adanya episode insiden penguntit. Paman, kenapa kau terus mengikutiku? Wah, ayolah, ada apa kau ini? Aku jelas bukan paman, tapi opa. Dan lihatlah, aku kan baru berusia 23 tahun saja sekarang. Kurasa orang-orang berperut buncit pantas dipanggil paman bukan? Tak lama berselang dirinya kembali bersilat lidah mencoba merayu Bai Susil dengan segenap kemampuan yang ia miliki. Hingga tak lama berselang sebatang rokok segera ia tawarkan, membuat Bai Susil cukup merasa risih dengan seluruh penawaran aneh yang ia lakukan. Wah, jadi kau ini masih anak SMP ya? Tapi tidakkah tubuhmu sudah tumbuh begitu dewasa? Sudahlah paman, kalau kau masih sayang dengan nyawamu, sebaiknya segera pergi dari sini. Yang mana saat itu peringatan tersebut malah sama sekali tak ia hiraukan, berakhir merasa muak dengan adanya seseorang yang perlahan datang. Siapa lagi kau ini? Dan kenapa kau pakai seragam dari sekolah berandalan? Oi, siapa kau ini? Kenapa kau mengganggu orang jam segini? Dan Bams! Yang mana sebuah serangan telak dari Bai Sohyu berakhir datang mengembaskannya, membuat orang tersebut berakhir pingsan dan dengan seketika terkulai lemas tak berdaya. Memangnya tak masalah ya ditinggalkan seperti itu saja? Susi, pulanglah. Sampah memang harus dibuang pada tempatnya. Tapi jika ku ingat-ingat, dia kan tak semengerikan ini. Ya, memang bukan malam itu tepatnya. Tapi adapun fakta kesepakatan dengan SMK Bungyun tercipta beberapa hari kemudian. Sebenarnya saat itu terdapat sebuah organisasi baru yang menjadi backing di SMK Bungyun, dan mereka pun jelas tampak begitu kesal dengan adanya sebuah tindakan ceroboh yang Sohyu lakukan. Itu semua karena orang tersebut merupakan salah satu anggota di organisasi mereka. Ia jelas segera melapor dan membuat situasi tersebut menjadi semakin keruh tentunya. Bahkan setelah mereka semua menyadari asal sekolah Sohyu mengumpulkan anggota geng dan datang menuju Gyeomryong merupakan sebuah hasil terburuk yang mereka lakukan, sehingga itu semua jelas mengundang banyak keributan, membuat para murid cukup merasa tak nyaman dibuatnya, dimana mereka semua kiannya mulai menargetkan Sohyu dengan menghancurkan adanya beberapa anggota siswa di dalamnya. Ya, dengan cukup santuy menghajar mereka satu persatu pastinya. Jika kalian tak mengatakan di mana pada jadi ngadani itu, akan kami hancurkan satu persatu kelas. Apa kalian masih tak paham dengan situasi, ha? Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja Bai Sohyu hadir menyambut mereka, dan ia pun balik menghajar organisasi tersebut, membuat mereka semua cukup merasa terkejut menatapnya. Wah, tak kusangka, kenapa kalian sampai datang ke sekolah juga? Di sini tempat para anak belajar. Mereka kemari untuk menimba ilmu, dan apa kalian tahu? Mereka sangat tak suka bila menjadi seperti kalian semua di kemudian hari. Dan akhirnya ceramah tersebut ditutup dengan adanya sebuah serangan, membuat mereka semua berakhir hancur seketika. Bahkan saat itu dengan begitu cepat Sohyu berhasil menghabisi mereka semua, merasa sangat terganggu dengan seluruh situasi apapun yang tercipta. Ia malah membuat para murid lain sontak menjadi semakin terkejut tentunya. Tak lama berselang, Sohyu berakhir menyeret mereka, dibuang dengan begitu saja layaknya seonggok sampah di belakang sekolah. Hingga tak lama dari situ, beberapa orang tiba-tiba mendekat, merasa cukup terpicu dengan beberapa keributan sebelumnya. Dan adapun mereka semua tak lain adalah para eksekutif di SMA Gyeomryong. Ya, mereka semua masih menduduki bangku di kelas 2. Apa-apaan ini? Kenapa orang sepertinya malah koser ke sekolah? Ini bisa membuat semua orang dalam bahaya. Wah, lihatlah, siapa sih mereka ini? Mungkinkah mereka para gangster? Apa? Gangster?
Lalu bagaimana bila Junseom terseret gara-gara semua ini? Kemudian menurut Bae Soyu, itu semua tak akan mungkin terjadi karena saat ini mereka semua berakhir hancur di tangannya. Sebenarnya dengan melibatkan sekolah ke dalam permasalahan gangster, itu semua akan memperburuk suasana, merubah tempat itu menjadi cukup berbahaya. Hingga tak lama berselang, Bae Yuwol kembali mengingatkannya bila di waktu 1 tahun kemudian Bae Susi mungkin saja akan turut terseret ke dalam masalah yang ia ciptakan. Ya karena beranjak naik kelas 1 tentunya. Kurasa mereka termasuk organisasi yang baru terbentuk dan sepertinya ini didirikan oleh anak-anak lulusan Bungeon. Oi, lalu apa kau tahu di mana lokasi mereka sekarang? Ya, mereka menghasilkan beberapa uang melalui kegiatan rendahan. Jadi kalau tak salah tempatnya ada di dekat area perbelanjaan. Oi, lalu kenapa kau malah menanyakan kantornya? Tak lama berselang, Bae Soyu cukup merasa bersalah dan ia pun segera memastikan bila SMA Gumryong tak akan pernah lagi berurusan dengan mereka semua. Ia akan mencabut permasalahan tersebut tuntas sampai ke seluruh akar pastinya. Namun mengingat permasalahan tersebut dapat semakin runyam di kemudian hari, beberapa pendapat pun mulai mereka lontarkan bila saat ini Soyu dirasa berlebihan bila menginginkan menghadapi mereka semua yang merepotkan. Oi, apa kalian juga memilih ke sana? Sudahlah, ini akan membuat Junsim jauh lebih aman nantinya. Wah, tak kusangka sih pagi-pagi begini akan mendapatkan beberapa keseruan. Sial, merepotkan saja. Dan akhirnya mereka berlima kini mencoba berburu bersama, bergegas menuju kantor organisasi tersebut dengan beberapa sudut pandang yang serupa. Ya demi kelangsungan kedamaian di sekolah SMA Gumryong pastinya. Sebenarnya bila diingat sekali lagi, kejadian tersebut dirasa cukup nekat karena mereka semua menggunakan beberapa senjata tajam yang berbahaya. Tapi saat itu Bae Soyu berakhir mengajar mereka, memporak-porandakan tempat itu dengan suatu kebrutalan aneh yang dirasa janggal. Yang mana saat itu Soyu terlihat memancarkan aura berbeda, terasa begitu asing, tak seperti biasanya. Dan adapun di kemudian hari, kondisi itu akan mulai mereka kenal dengan sebuah istilah kondisi immersion zone. Dalam hati Hanam Bae cukuplah merasa terkejut. Bagaimana bisa Soyu yang hanya anak SMA mencoba menghabisi begitu banyak anggota gangster di dalamnya. Terlebih saat itu mereka hancur dengan seketika, membuat mereka berempat jelas merasa khawatir, merasa cukup takjub dengan seluruh situasi yang tercipta. Karena saat itu Bae Soyu terlihat semakin menggila, membuat mereka semua cukup kesulitan menghentikannya. Ia berakhir mengamuk dengan kondisi tak terkendali tentunya. Karena adapun ibarat sebuah kendaraan, Soyu ini layaknya sebuah truk dengan rem blong. Sebenarnya di balik kemenangan itu mereka semua berakhir terluka juga, karena saat itu Soyu benar-benar berubah tak seperti sebelumnya. Dan dia pun sedikit menyadari bila kondisi imersi yang ia miliki cukuplah dirasa berbeda, tak seperti apapun yang lainnya. Maka saat ini Soyu seakan mulai tenggelam di sebuah zona yang mungkin terlalu dalam, tapi itu semua menghasilkan kekuatan di luar nalar, jauh melebihi adanya kekuatan standar yang Soyu punya. Sehingga saat itu adanya kondisi imersi murni yang dicapai dengan pemikiran tunggal, mampu melahirkan adanya sebuah kekuatan untuk mampu melindungi adanya seseorang yang mungkin ia sayang. Ya siapa lagi bila bukan Bae Susi pastinya. Tapi saat itu adanya imersi yang terlalu dalam jelas memberikan efek samping yang berbahaya, dengan Bae Soyu mulai kehilangan akal tak seperti sebelumnya. Maka adanya kekuatan besar tersebut mampu sekali lagi mendesak Kwon
Daegun, membuat mereka semua merasa terkejut melihatnya. Dan akhirnya sebuah pukulan dahsyat berakhir menghampiri Kwon Daegun. Dia pun berakhir terdesak, terdorong dengan cukup kuat, menghancurkan sebuah dinding di bagian belakang. Yang mana itu semua jelas mengejutkan Bae Suzy juga. Bagaimana bisa adanya serangan yang begitu berbahaya kini mulai mengejar adanya seseorang yang Suzy suka, yang membuat Bae Suzy berada di posisi galau pastinya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana sebuah pukulan lain kini mulai datang menghampiri Kwon Daegun, membuat mereka semua jelas merasa khawatir menatapnya. Tapi saat itu Daegun mampu bergerak dengan cepat, mencoba mengantisipasi serangan mematikan itu dengan sedikit gerakan dan menghindarinya. Sehingga saat itu sebuah serangan cepat berhasil Daegun layangkan juga, membuat Bae Soyuk harus mencoba menghindar dari adanya sebuah serangan counter cepat yang Daegun lesatkan. Hoi, tapi mungkinkah imersi dari Soyuk mampu menyetarai imersi Daegun? Gerakan apa-apaan mereka itu? Sial, ini benar-benar gila menurutku. Sebenarnya pertarungan tersebut berjalan dengan begitu cepat, membuat mereka semua harus benar-benar fokus untuk dapat sekali lagi mengamatinya. Karena adapun kekuatan mereka berdua kini benar-benar berada di level yang berbeda. Terasa begitu epik bagi seluruh penonton yang menyaksikannya. Hoi, gerakan macam apa itu? Bagaimana bisa manusia mampu bergerak seperti itu? Lihatlah fisik mereka. Apa itu benar-benar mungkin? Lalu menurutku semua ini semua bukan hal mustahil, karena saat ini mereka dapat melihatnya secara nyata. Itu semua seakan mengartikan bila adanya sebuah pencapaian melampaui batas merupakan sebuah hal mengherankan yang tengah tercipta. Jika ini memang imersi, aku cukup yakin mereka semua memiliki preferensinya masing-masing. Tapi immersion zone macam apa yang dimiliki Bae Soyuk ini? Kemudian menurut Hanambae, sebenarnya selama ini Anhagon menjadikan tubuhnya jauh lebih elastis dari sebuah kekuatan imersi yang ia kembangkan. Sedangkan Hanambae sendiri untuk meningkatkan seluruh ketegangan yang dimilikinya, ya beberapa aspek kekuatan cengkram yang biasa ia andalkan juga pastinya. Ia itu semua membuatnya mampu memanipulasi adanya berbagai macam barang menjadi layaknya sebuah senjata, dimana semua itu akibat adanya stimulus dari obat mood, membuat mereka semua mampu menggunakan imersi sekaligus mempertahankan pengendalian kesadaran di baliknya. Kemudian bila ini semua menyangkut Bae Soyuk, dirinya telah memasuki keadaan imersi dalam kecepatan yang terlampau tinggi, maka itu semua karena adanya sebuah tekad, yaitu untuk melindungi adik kecilnya, yang mana itu semua membuatnya mengesampingkan akal sehatnya dan merubah Bae Soyuk layaknya hewan buas yang terlihat lapar. Sehingga saat ini satu-satunya kemungkinan yang selalu menuntun kecepatan Soyuk hanyalah sesuatu yang disebut insting. Maka saat ini berusaha mencapik-capik musuh sesuai dengan naluri merupakan sebuah pembiasan kekuatan imersi yang Soyuk miliki. Ia membuat kecepatan gerak tersebut seakan berada di luar logika tentunya. Maka adanya kegigihan dari hewan buas itu kini terus mengejar musuhnya, berusaha merobek leher Kwon Daegun dengan adanya sebuah insting yang menyelimutinya. Ya, meski begitu, lawannya kali ini adalah orang yang berasal dari basi Ismut, atau dia merupakan seseorang yang mampu menggunakan kekuatan imersi secara begitu efisien. Dan Bams! Yang mana saat itu pukulan cepat dari Daegun berhasil mendarat tepat di bagian muka, membuat Bae Soyuk seketika terhuyung. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana adanya sebuah pukulan cepat lain kini segera datang menyusulnya, membuat Bae Soyuk seakan bernostalgia bila kejadian yang serupa pernah sesekali terjadi di kehidupannya. Ya, pukulan kuat tersebut kini benar-benar mengempaskan Bae Soyuk tentunya.
Dalam hati Bae Soyuk sendiri jelas kembali teringat akan seluruh kenangan pahit bersama Bae Suzy. Itu semua membuatnya tak ingin menyerah, ingin berusaha sebaik mungkin melindungi satu-satunya adik yang ia miliki. Sehingga saat itu Soyuk sekali lagi mencoba kembali bangkit, menargetkan Kwon Daegun, mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa. Itu semua berbeda dengan Daegun yang saat ini masih terlihat santuy di hadapannya. Sehingga tak lama dari situ sebuah pukulan berhasil ia daratkan juga, kembali membuat Bae Soyuk harus mendapatkan tekanan keras di setiap serangan. Sebenarnya tekad tak ingin menyerah dan mengikuti semua insting masih terus berputar di pikiran Soyuk. Itu semua karena adanya Bae Suzy merupakan satu-satunya target yang harus dilindungi. Dalam hati Daegun sendiri kini mampu memahami situasi, memilih segera mengakhiri pertarungan dengan mengajar seseorang yang memimpin Gyeomreong. Maka saat itu sebuah pukulan akhir segera Daegun berikan juga, membuat Bae Soyuk tak sempat menghindar, sehingga adanya pukulan tajam tersebut kini berakhir mendekat dan menjemputnya. Oi, Suzy, berhati-hatilah. Jangan berjalan terlalu dekat dengan jalan raya. Itu cukup berbahaya. Bahaya? Tapi bukankah Oppa bergerak cepat untuk melindungiku barusan? Jadi aku rasa ini bukan masalah besar juga kan? Lalu menurut Soyuk, Bae Suzy harus selalu waspada di dalam menentukan langkah. Karena saat itu Soyuk takkan selalu bersama. Maka memilih untuk selalu berhati-hati merupakan sebuah nasihat sederhana yang coba ia tekankan. Ya, selama kita bersama, mundurlah Suzy. Dan BAMS! Yang mana saat itu sebuah pukulan dahsyat berakhir sekali lagi menghampirinya, membuat Bae Soyuk harus kembali tersadar bila pertarungan saat ini mampu sekali lagi membawanya hancur seperti dahulu kala. Itu semua karena Kwon Daegun merupakan salah satu ancaman berbahaya untuk satu-satunya adik yang dimilikinya. Ya, adanya serangan tersebut berakhir membawa Soyuk pingsan pastinya. Sementara itu di sisi lain, Park Hae-jun masih menunggu Daegun, merasa cukup cemas dengan adanya undangan yang telah Daegun berikan. Bahkan saat itu hujan berakhir datang membasahinya, membuat Park Hae-jun jelas makin kesal menantinya. Pak, ada berita besar yang sedang terjadi. Dari laporan yang baru kuterima, sepertinya Soyuk ada di SMA Gyeomreong. Jadi kita tak akan bertemu bila terus di sini. Dan akhirnya Park Hae-jun kini mulai tersadar, merasa begitu tertipu dengan seluruh perkataan yang Daegun ungkapkan. Di sisi lain, mereka semua kini hanya terbengung, merasa cukup terkejut dengan sebuah hasil terburuk yang telah Daegun ciptakan. Itu semua membuat SMA Gyeomreong kini terjatuh ke dalam hierarki baru yang sama sekali tak pernah terjadi. Oppa, kenapa kau? Ini akan mengejutkan semua, karena selama ini Soyuk tak pernah sekalipun kalah di setiap pertarungannya. Ngomong-ngomong, apa itu barusan? Mungkinkah aku telah salah melihatnya? Yang mana saat itu Daegun cukup merasa penasaran. Di sisi lain, Soyuk benar-benar berakhir terkapar, tak lagi mampu melanjutkan pertarungan demi satu-satunya harapan yang ia simpan. Tenanglah Suzy, aku akan selalu melindungimu. Jadi teruslah hidup bahagia, karena mulai sekarang tak akan ada lagi yang perlu kau khawatirkan. Episode flashback kisah Bae Soyuk maupun Bae Suzy. Sebenarnya Suzy maupun Bae Soyuk selalu hidup bersama. Mereka berdua melewati hari apapun dengan adanya situasi sulit yang menyelimutinya. Suzy, kau mau kemana? Jika kau mau bermain, sebaiknya jangan terlalu dekat dengan rel kereta. Ini benar-benar berbahaya. Tapi Oppa, aku kan lapar. Kenapa kita tak keluar untuk membeli makanan saja? Sepertinya matahari sudah mulai terbenam dan kurasa sebentar lagi ibu akan bangun.
Jadi ayo kita pulang, kita akan makan bersama di rumah kali ini. Dan akhirnya Bae Susia memilih pulang bersama Bae Soyuk, mengikuti seluruh nasihat apapun yang selalu ia katakan. Ia terlihat cukup bersemangat untuk makan bersama dengan anggota keluarga pastinya. Tapi saat itu Sohyuk cukup merasa terkejut dengan adanya sepasang alas kaki asing di depan rumahnya. Siapa dia? Tak lama berselang, Bae Soyuk bergegas menegurnya, sedikit menanyakan siapa laki-laki aneh yang saat ini tengah menikmati adanya hidangan makan di rumahnya. Oi, kutanya kau sekali lagi, siapa kau ini? Dasar bocah nakal, lihatlah tatapanmu itu. Yang mana saat itu suasana tegang mulai menyelimuti mereka semua. Hingga tak lama berselang, ibu dari Soyuk tiba-tiba menjelaskan bila paman tersebut akan menjadi seorang ayah di kemudian hari. Kenapa tak memberikan salam padanya? Dia akan menjadi ayah baru untuk kalian berdua. Mendengar pernyataan tersebut, Sohyuk merasa janggal seketika. Dan paman itu pun coba menenangkan mereka dengan menawarkan beberapa makanan yang tersedia. Wah, kalau gua mati, kalian ini sangat cantik dan tampan rupanya. Hei, kenapa sih kalian hanya diam saja? Cepat duduklah, kalian tak lapar. Hingga tak lama berselang, Susia memilih keluar tak mengikuti saran dari ibunya. Dan Soyuk pun sontak merasa bingung, mengingat beberapa waktu lalu Susi menyatakan bila dirinya cukup lapar dan ingin segera makan. Sudah, ini cukup wajar mengingat aku masihlah orang asing di mata mereka. Sebenarnya saat itu Bae Soyuk kembali memastikan mungkinkah Susi tak lagi lapar seperti apapun itu yang telah ia katakan. Namun saat itu Bae Susi benar-benar merasa kecewa. Bagaimana bisa ibunya kembali memperkenalkan ayah baru sama seperti beberapa kejadian sebelumnya. Ia cukup merasa bingung dengan ibunya yang selalu bergontakan di pasangan di kehidupannya. Memiliki 100 ayah ya. Tapi bukan itu, Opa. Kenapa kita tak hanya memiliki satu ayah saja sih? Ya, tapi bukankah itu lebih baik daripada tak punya sama sekali? Ibu juga tak akan kesepian nantinya. Lalu menurut Susi, ini semua karena sebuah faktor yang sering dikenal dengan istilah uang. Karena selama ini ibu mereka tak juga bekerja, maka berakhir mendapatkan ayah bertampang jelek merupakan sebuah kekecewaan yang Susi rasa. Tapi Opa, anak-anak lain kan tak hidup seperti kita juga. Dalam hati Bae Soyuk sendiri ingin menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Namun saat ini dirinya cukup kebingungan langkah seperti apa yang sebaiknya ia lakukan untuk membahagiakan adanya orang-orang yang ia sayang. Sial, apa sih yang sebaiknya kulakukan? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Yang mana saat itu Susi mulai beranjak tumbuh dewasa, membuat beberapa pakaian yang ia kenakan tak lagi nyaman seperti sebelumnya. Tapi saat itu Ibu Susi tak memiliki banyak uang, segera menyarankan Bae Susi untuk mencoba bertahan menggunakan beberapa set pakaian lama yang terlihat kekecilan. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja paman bergegas memanggilnya. Dan ia pun ingin memberikan Susi uang supaya Susi dapat membeli apapun kebutuhan yang ia inginkan. Ia cukup merasa paham dengan pertumbuhan tubuh dari Bae Susi tentunya. Terima kasih ya paman, terima kasih banyak. Hei, kenapa kau masih memanggilnya paman? Panggil dia ayah. Tapi sudahlah, tak usah dipikirkan. Suatu hari nanti kau juga pasti akan terbiasa dengan sendirinya. Tak lama berselang, paman kembali bekerja seperti biasanya. Dan Susi pun jelas merasa senang dengan adanya beberapa lembar uang yang ia pegang. Ia membuat Soyuk sejenak terdiam mengamati seluruh situasi yang terjadi. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja ibu segera hadir merebut uang tersebut. Dan ia pun berniat menyisihkan mengingat harga baju baru tak sebanyak lembaran uang yang Susi genggam. Dalam hati Bae Soyuk kini jelas mulai mengamati Bae Susi. Mungkinkah sesuatu yang disebut uang dapat membuat Susi menangis sekaligus merasakan adanya kesenangan?
Sehingga saat itu Soyuk mulai mencoba bekerja, mencoba memasangkan poster iklan demi beberapa lembar uang yang kini ia targetkan. Paman, percayalah, akan tetap kupasangkan di daerah seberang rel kereta. Oi nak, tapi bukan itu masalahnya. Sudahlah paman, pasti akan kubereskan hari ini juga. Sehingga saat itu Soyuk bergegas menempelkan seluruh posternya, bekerja tanpa mengenal waktu demi suatu kebutuhan yang disebut uang. Ia ingin sesekali membahagiakan Bae Suzy juga pastinya. Maka di malam itu juga Soyuk bergegas melesaikan semuanya, karena bagi Soyuk uang merupakan salah satu tujuan kebahagiaan yang tengah ia targetkan. Hingga akhirnya Bae Soyuk bergegas pulang menuju tempat tinggalnya, yang mana saat itu paman ternyata tengah merasa kesal dengan adanya situasi tak kondusif di dalam rumah mereka. Oi, apa kau tahu kemana ibumu pergi sekarang? Di mana memangnya? Kau pikir kemana lagi dia bila tak kembali ke tempat itu? Sial, dia benar-benar masih belum insaf rupanya. Tega sekali dia meninggalkan kedua anaknya sendirian sekarang. Tak lama berselang, sebotol alkohol dirasa cukup cocok menemani rasa muaknya, dan Soyuk pun bergegas menyiapkannya juga. Hoi, ini soal ibumu. Sepertinya dia kembali seperti dulu. Dan apa kau tahu, dia itu... sudahlah. Kau tahu kan maksudku. Aku hanya tak ingin adikmu menjadi sepertinya. Jadi begini saja, bisakah kau sekarang pergi menjemputnya? Memahami permasalahan tersebut, Soyuk berakhir menurut saja. Hingga tak lama berselang, paman kembali menawarkan adanya beberapa lembar uang jajan seperti biasanya. Ia membuat Bae Suzy segera keluar kamar sekaligus kembali menurutinya. Sementara itu di sisi lain, Bae Sohyuk kini mulai misi pencarian, mendatangi beberapa tempat hiburan dewasa maupun beberapa tempat aneh yang mencurigakan. Hingga tak lama dari situ, seseorang pria sedikit memperhatikannya, merasa cukup familiar dengan salah satu anak yang kini tengah datang. Oi, jika kau mencari ibumu, itu takkan kau temukan. Wah, siapa sih berondong kecil ini? Jangan malah kau goda, opa. Oi, siapa kau? Apa kau mengenal ibuku? Kemudian menurut paman tersebut, ini semua tak terlalu penting juga. Namun selama ini dirinya tak pernah bertemu dengan ibunya. Ya dia kira ibu Soyuk sudah memilih tobat tentunya. Tapi jika kau masih ingin menunggu, ya silahkan saja. Karena dia bilang kasih sayang seorang ibu itu memang ada. Ya meskipun uang akhirnya akan mengalahkan segalanya, bukan? Dan akhirnya paman tersebut memilih pergi dengan begitu saja, membuat Bae Soyuk cukup merasa bingung dibuatnya. Sementara itu di sisi lain, ayah tiri Bae Suzy kini tengah menikmati waktu. Terlihat mulai mabuk dari beberapa gelas minuman yang berair tenggak. Wah, kurasa ini yang terbaik, bukan? Tapi paman, kapan uang jajan itu? Aku sudah cukup lama belajar di sini dan menunggu. Mengamati Bae Suzy yang terlihat menurut dengan semua perintah yang ia berikan, paman itu pun segera menyiapkan uang, bergegas memberikan kepada Suzy atas seluruh sikap polos yang ia miliki. Yang mana itu semua membuat Suzy tak lupa untuk berterima kasih, merasa sangat senang atas semua kebaikan yang ia dapatkan. Tak lama berselang, Suzy memilih kembali ke dalam ruang kamar. Tapi saat itu paman terlihat begitu kesal, karena bagaimana bisa Bae Suzy memilih pergi tak lagi menurut apapun perintah yang ia berikan. Hingga di suatu titik perasaan amarah di dalam hatinya kini tak lagi mampu ia kendalikan. Ia membuat judul cerita ini sontak berubah menjadi Stepfather tentunya. Oi, apa kau tahu berapa banyak uang yang kuhabiskan untuk kalian? Tapi kenapa paman mulai bersikap seperti ini? Ayah, panggil aku ayah.
Tapi belum juga sempat pernyataan tersebut Susi lontarkan, tiba-tiba saja suara tawa yang cukup nyaring perlahan terdengar di telinganya, membuat Bae Susi jelas semakin takut. Sehingga tak lama dari situ, tangan kecil tersebut segera ia genggam. Ia membuat Bae Susi tak mampu melarikan diri tentunya. Wah, jika kau tak mau memperlakukanku seperti ayahmu, ya tak masalah, akan kuperlakukan juga kau tak seperti layaknya putriku. Mendengar pernyataan yang jelas semakin menakutkan, Bae Susi berakhir meronta seketika, membuat stepfather jelas semakin kecewa. Bagaimana bisa Susi mulai terlihat mirip dengan kelakuan ibu kandung yang tak menurutinya. Ia berusaha menjadikan Susi sebagai sosok kambing hitam tentunya, sehingga saat itu Susi terus mencoba meronta-ronta memanggil nama Soyu dengan seluruh tenaga yang ia punya. Tapi saat itu stepfather terus memaksanya, membuat Bae Susi harus berakhir tunduk di tangannya. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu Soyu telah berhasil pulang mengikuti firasatnya, berakhir memberikan pukulan keras demi menyelamatkan Susi secepatnya. Ia dengan seketika benturan tersebut berakhir melemparkannya menjauh dari Bae Susi. Dasar bada jadi ngadan. Kalian benar-benar bocah tak tahu diuntung rupanya. Oi, aku memang selalu tak peduli dengan semua ini. Tapi ada satu hal yang harus kau pahami. Selama aku hidup, jangan pernah kau sekalipun menyentuh Bae Susi. Yang mana saat itu Soyu benar-benar merasa murka. Bagaimana bisa seseorang seperti dirinya mencoba melakukan sesuatu yang tak biasa. Kemudian menurut stepfather, Soyu ini benar-benar anak yang brengskai. Sebab selama ini dirinya telah menyelamatkan ibu Soyu dari adanya jeratan tempat asing yang berbahaya. Namun bagaimana bisa balasan yang ia terima benar-benar tak setimpal, seakan adanya air susu kini dibalas dengan air tuba. Ya mungkin ingin dibalas dengan air susu juga pastinya. Dan akhirnya sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, yang mana saat itu Soyu berakhir terpental akibat adanya dorongan keras yang ia terima. Sehingga semua itu semakin membuat Susi merasa khawatir dengan adanya seluruh situasi kacau yang tercipta. Oi bocah, apa kau pikir kau sudah hebat karena bisa memukulku sekali ya? Sial, kau benar-benar seperti anak berandalan yang tak tahu sopan santun. Sebelumnya aku memang ingin mendidikmu, tapi sekarang untukku berdebat dengan hewan liar seperti dirimu, ini akan membuatku semakin muak. Dan akhirnya stepfather memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Ia berakhir menyisakan Bae Susi yang terlihat begitu syok pastinya. Opa, apa kau baik-baik saja? Hei, Opa. Susi, kau harus lebih berhati-hati. Ini akan membawamu menuju bahaya nanti. Lalu menurut Susi, ini semua tak akan menjadi masalah mengingat Bae Soyu akan terus melindunginya dan menjaganya. Itu semua membuat Susi merasa senang. Ia berakhir memposisikan dirinya untuk selalu dimanja Soyu tentunya. Oi Susi, kau harus tetap berhati-hati. Tapi selama kita berdua selalu bersama, ya, aku akan selalu melindungimu sebisa mungkin. Oi, kalian berdua, sebenarnya kabur kemana ibu kalian? Aku benar-benar semakin muak dengan situasi sekarang. Yang mana saat itu paman mulai terlihat tak sabaran, merasa begitu kecewa dengan hilangnya uang bersama ibunda Soyu. Ia berakhir menyerang Soyu untuk melampiaskan seluruh dendam pastinya. Sehingga saat itu kegaduhan lain tak lagi dapat terelakkan, membuat stepfather semakin merasa murka dengan seluruh situasi tak jelas yang menyelimutinya. Tapi paman, kenapa kau tak coba bicara dengan ibu saja? Dan kenapa kami yang harus menanggung semua ini? Mendengar pernyataan yang semakin memancing emosi, sontak sebuah tamparan tak lagi dapat terhindarkan. Tapi saat itu Soyu bergerak dengan cepat, mencoba melakukan sebuah tackle seperti apapun itu yang pernah paman lakukan. Namun apa yang terjadi? Dimana
berat tubuh dari paman jelas tak membuatnya terlempar, mampu menahan serangan Soyuk balik memberikan lemparan keras kepadanya. Ia membuat Bae Soyuk harus kembali tersungkur pastinya. Kau ini benar-benar semakin membuatku kesal sepertinya. Kali ini akan kupastikan melumpuhkanmu juga. Jadi apa Jelang itu akan kembali bila dia tahu kau ada di rumah sakit ha? Lalu menurut stepfather, ini semua akan jauh lebih menarik mengingat Ibu Soyuk akan segera membuktikan sejauh mana rasa peduli yang ia miliki terhadap dua orang anak yang ia cintai. Sehingga saat itu pertarungan keras tak lagi dapat terelakkan, membuat Bae Soyuk harus tetap bertahan dengan adanya seluruh kemampuan yang ia punya. Sebenarnya pertarungan tersebut cukup mudah untuk ditebak mengingat paman itu merupakan orang dewasa yang sudah terbiasa hidup di wilayah jalanan. Ia berakhir mengajar Soyuk habis-habisan tentunya. Wah, lihatlah, ada hal yang menyenangkan yang tak bisa kulewatkan. Tapi Pak, apa tak sebaiknya kita hentikan saja? Untuk apa? Justru inilah momen yang sudah kita nantikan, bukan? Ya, dan kurasa anak itu tak akan mudah hancur begitu saja. Yang mana saat itu dengan tiba-tiba Bae Suzy mencoba datang membantu Bae Soyuk, membuat stepfather sejenak terhenti dari adanya seluruh rentetan serangan yang terus ia lakukan. Memahami hal tersebut, serangan lain segera ia layangkan juga, berharap pengganggu satu ini dapat sejenak diam, menikmati adanya pertarungan intens yang cukup menyenangkan. Pak, tapi ini benar-benar sudah keterlaluan. Oi, apa maksudmu? Tunggulah sebentar lagi, mungkin akan terjadi kejutan lain sesaat lagi. Yang mana saat itu Soyuk dengan cukup cepat mencoba memanfaatkan kesempatan tersebut, berusaha memberikan serangan kuat di bagian kepala, sehingga saat itu adanya momentum lain tiba-tiba berpihak kepada Bae Soyuk, berhasil mengajar paman itu dengan begitu keras, sama sekali tak memberikan sedikit pun adanya kesempatan kepadanya. Ia segera menghancurkan stepfather dengan mengandalkan kekuatan penuh tentunya. Sebenarnya kebrutalan ini menjadi sebuah titik awal di kehidupan Bae Soyuk, seakan dirinya ini layaknya hewan buas yang tengah berburu, mencoba bertahan hidup demi sebuah kelangsungan hidup bersama adik kecilnya. Karena adapun kehidupan di jalanan hanya menyisakan dua buah pilihan saja, yaitu kalian diburu atau kalian yang memburu. Wah, berakhir seperti ini ya. Baiklah, mari kita segera kembali. Tapi bos, keadaannya menjadi seperti... tenanglah, soal dia kita akan menemuinya juga suatu saat nanti. Dalam hati seiring berjalannya waktu, Bae Soyuk kembali tersadar bila semua yang ia lakukan semata hanya untuk bertahan hidup. Tapi di balik adanya kejadian tersebut, melindungi Suzy dengan kekerasan menjadi sebuah pilihan akhir yang Soyuk lakukan, yang membuat dirinya seakan mempercayai bila kekerasan merupakan sebuah solusi yang ia yakini. Saat aku pertama merasakan darah, ya aku tak begitu paham, karena sepertinya ini hanya sesuatu yang tercampur dengan air hujan. Yang mana saat itu Soyuk mulai meyakini bila adanya sebuah kebrutalan merupakan satu-satunya solusi terbaik yang akan ia andalkan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 30. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.